Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Yati selaku guru PAI dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan serta salam kita curahkan limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Az-Zumar ayat 65 yang artinya sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong itu merupakan sifat setan. Orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu kecil yang di sekitaran beras, maka beras yang akan masuk menjadi lebih nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramalan menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu alam yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benarnya sesungguh untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan karena itu tidak heran jika Ibnu Qayyim memberikan perempuan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberikan tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencoba para pendeta kita. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menikmati Allah, kita harus memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan dunia, kita hanya bertuju kepada Allah. Rasakan Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas kita dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.